A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Syafana, terlebih dahulu kita ucapkan tentunya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang Allah berikan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita hormati seluruh keluarga besar dari Syafana, baik pembinanya, penasehatnya, wabil khusus untuk guru saya dan kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Nanang, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkat. Demikian juga dengan Ustadz Ihsan dan para asatid semuanya, wabil khusus di Syafana yang penuh berkah ini dengan izin Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba membahas satu tema sebagaimana yang diminta oleh panitia berkaitan dengan mahram. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mahram. Kita sering mendengar ada dua kata yang tentu berbeda. Ada mahram, ada muhrim. Mahram, ada muhrim. Seringkali kita menyebut untuk orang-orang yang tidak boleh kita nikahi dengan kata muhrim. Misalnya, ya dia nggak apa-apa pegangan dengan dia karena kan dia kakaknya, dia kan muhrimnya. Nah, sehingga demikian Bapak Ibu ya. Nah, salah para ulama mengatakan yang paling tepat untuk menyebut wanita atau laki-laki yang tidak boleh dinikahi bukan dengan kata muhrim tapi mahram. Mahram. Kenapa? Karena kata muhrim ini dari kata ahrama yuhrimu ihraman, untuk menyebut orang yang sedang melakukan ihram. Ihram. Jadi orang yang sedang melakukan ihram itu namanya muhrim. Tapi kalau orang-orang yang tidak boleh dinikahi namanya bukan muhrim tapi mahram. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah mahram. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mahram. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa saja wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya tentunya laki-laki gak boleh dinikahi oleh seorang wanita. Itu dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah An-Nisa dalam 3 ayat. Ayat ke-22, ayat ke-23 dan ayat ke-24. Nah, ini ayat-ayat di mana Allah menjelaskan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang disebut dengan mahram. Siapa saja? Kita baca ayat pertamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihu ma nakaha abaukum minan illa ma innahu syataw wa sabila. Nah, ini yang pertama. Jadi jangan menikahi. Yang pertama Allah menegaskan jangan kita nikahi istri bapak kita. Berarti ibu tiri. Nanti kita akan jelaskan dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan yang haram dinikahi ini ada dikarenakan sebab pernikahan. Sebab pernikahan. Jadi dari 3 ayat ini Bapak Ibu bagi
Para ulama kemudian membagi wanita-wanita yang haram dinikahi ada dua secara garis besar. Ada hurmah atau muharramah muabbadah, haramnya selama-lamanya sampai hari kiamat. Dia nggak boleh dinikahi sampai hari kiamat. Ini namanya muabbadah. Kedua, ada namanya muaqqatah, haram dinikahi tapi sementara waktu saja, nggak selama-lamanya. Misalnya yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, misalnya kakak perempuan atau adik perempuan, atau bagi perempuan kakak laki-laki atau adik laki-laki. Ini selamanya sampai hari kiamat gak boleh dinikahi. Yang contoh yang haram dinikahi karena sementara waktu, misalnya ada kakak dan adik yang satu namanya, mohon maaf misalnya namanya Ibu Rita, yang kedua Ibu Rina misalnya. Lalu ada bapak laki-laki namanya misalnya Pak Ahmad, menikah dengan Ibu Rita. Ibu Rita punya adik namanya Ibu Rina. Maka Pak Haji Ahmad tidak boleh menikahi Ibu Rina, adiknya Ibu Rita, dalam satu waktu. Atau tidak satu waktu, selama Bapak Ahmad menikahi Ibu Rina, maka tidak boleh menikahi Ibu Rita. Tapi kenapa katakan sementara waktu? Karena sementara waktu sampai nanti misalnya, maaf, Ibu Rina yang meninggal dunia, atau mungkin cerai, lalu habis masa iddahnya, baru Pak Ahmad boleh menikah dengan Ibu Rita. Ini jadi gak selama-lamanya, sementara waktu. Orang Sunda bilang turun ranjang. Tapi dalam satu waktu dia menikahi Ibu Rina, 3 bulan berikutnya menikahi juga adiknya, ini gak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini, kata Allah, gak boleh menggabungkan dua saudari perempuan dalam satu waktu. Jadi sekali lagi, wanita yang haram nikahi ada berapa Bapak Ibu? Ada 2. Ada yang muabbadah, selama-lamanya gak boleh dinikahi. Ada yang kedua muaqqatah, hanya sementara waktu saja. Baik, siapa yang termasuk yang haram dinikahi selama-lamanya? Kata para ulama, yang disebut dengan haram selama-lamanya adalah an-nisa'ul lati la yajuju lirrajul an yatazawwaja biwahid minhunna mahma kanatiz zurufu wal ahwal. Yaitu wanita-wanita yang gak boleh dinikahi oleh laki-laki dalam semua keadaan, bagaimanapun keadaannya, sampai hari kiamat. Lalu para ulama berdasarkan ayat yang tadi dan hadis Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya ada 3 sebab. Ada 3 sebab. Yang pertama bisababil qarabah atau bisababin nasab. Ada yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya karena sebab ada hubungan darah, ada hubungan kekerabatan, ada hubungan nasab. Nah ini yang termasuk yang pertama. Ada berapa yang termasuk yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya karena keterkaitan, karena sebab nasab atau keturunan? Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 23 ada 7. Siapa yang 7 ini? Allah berfirman ayat ke-23 dari surat An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum. 1 adalah ibu. Anak gak boleh menikahi ibunya. Dan ibu ini bukan hanya ibu, termasuk ibunya ibu, neneknya, terus naik ke atas. Ibunya, neneknya, ibunya, apa lagi di atas namanya, terus naik ke atas, tidak boleh dinikahi. Yang disebut oleh para ulama ahli fikih namanya usulul insan, yang menjadi asal usul manusia kan dari atas semua, itu gak boleh dinikahi. Ibunya, neneknya, ibunya, neneknya, ibunya, ibu dari neneknya, ibunya, ibu dari neneknya, terus ke atas, gak boleh. Ini yang pertama. Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, ibu dan naik ke atas. Kedua, wabanatukum, putri perempuan gak boleh nikahi. Nah, lo kenapa tidak boleh menikah dengan ibu dan putri? Karena kata para ulama, hikmahnya tabiat manusia tidak bisa menerima. Masa ada anak menikahi ibunya, ada anak menikahi neneknya, ada bapak menikahi putrinya, kan tidak etis, tidak cocok dengan apa? Dengan tabiat manusia yang normal, siapapun. Nah ini tidak diperbolehkan.
Apakah hanya anak perempuannya saja? Kata para ulama tidak. Terus ke bawah, putra atau putri dari putri kita nggak boleh, cucu kita nggak boleh, anak dari cucu kita nggak boleh, anaknya anak dari cucu kita nggak boleh, anaknya anak-anak dari cucu kita nggak boleh, terus ke bawah. Yang disebut kata ulama fikih namanya furu'ul insan, cabang-cabang manusia. Nah, ini yang kedua, ummahatukum wa banatukum. Yang ketiga, wa akhawatukum, kata Allah. Siapa akhawatukum ini? Saudari kita. Mau saudarinya saudari sekandung, mau saudarinya saudari sebapa, mau saudarinya saudari seibu, tidak boleh dinikahi, haram selama-lamanya karena nasab. Wa akhawatukum. Lalu wa ammatukum. Ammah itu siapa? Bibi, kakak atau adiknya bapak. Tapi kalau ammah ini nanti bibi dari pihak bapak. Bapak kita mempunyai kakak dan adik perempuan. Bahasa Arab menyebutnya ammah. Tapi kalau kakak dan adik perempuan dari ibu kita namanya kholah. Jadi ada kholah, ada ammah. Termasuk kalau laki-laki ada ammu, ada khol. Jadi kalau misalnya ammu berarti kakak atau adiknya yang laki-laki bapak kita. Tapi kalau khol, kakak atau adik laki-laki dari siapa? Ibu kita. Di bahasa Arab tinggal tambah tak murbutoh. Kalau perempuan kholah, kalau laki-laki khol. Kalau laki-laki amma. Kalau perempuan ammah, tambahkan demikian. Nah ini tidak dibolehkan juga. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Kemudian wa ammatukum. Tadi amma, yang berikutnya yang kelima wa khalatukum. Siapa khalah? Kakak atau adik perempuan dari ibu kita. Jadi kalau ammah dari garis keturunan bapak, kalau khalah dari garis keturunan ibu. Ini enggak boleh kita nikahi. Lalu yang keenam wa banatul akhi, kata Allah. Apa kita menyebut dengan keponakan? Anak dari saudara kita. Anak kakak kita, anak adik kita, mau sekandung kakak kita ini atau adik kitanya atau sebapa atau seibu, gak boleh. Keponakan dari sekandung, sebapa atau seibu, gak. Wabanatul akhi, jadi putri dari saudara laki-laki kita. Yang berikutnya wabanatul ukhti, putri dari saudari perempuan kita. Kalau tadi putri dari saudara laki-laki kita, sekarang putri dari saudari perempuan kita. Ini nggak boleh. 7. Allah sebutkan semuanya dalam surah An-Nisa ayat 23. 7 wanita nggak boleh dinikahi oleh laki-laki, maka otomatis perempuan juga sama, wanita nggak boleh menikahi tersebut laki-laki tadi. Yang 7 tadi selama-lamanya mu'abbadah. Dan itu disebabkan karena apa? Karena nasab kekerabatan. Dijelaskan bahwa yang diharamkan selama-lamanya ada yang karena sebab kekerabatan, yang kedua ada yang disebabkan pernikahan. Jadi ada yang bukan keluarga kita, bukan nasab kita, tapi Allah mengharamkan wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki selama-lamanya karena sebab pernikahan. Maka kata Allah disebut dengan min asbab al-musaharah, bahasa fikihnya demikian. Al-musaharah atau az-zawaj. Ada berapa yang disebabkan tidak boleh pernikahan tadi? Nah, ini Allah menegaskan diantaranya ada 4. Juga dalam hadis Nabi Muhammad ada 4 yang tidak boleh menikahi selama-lamanya karena musaharah, pernikahan. Siapa? Pertama, zaujatul ab. Zaujatul ab, istri bapak kita. Istri bapak kita berarti ibu tiri. Maka tidak boleh dinikahi. Meskipun bapak kita udah cerai dengan dia, haram selama-lamanya. Misal, ini sering terjadi. Ada seorang bapak punya anak laki-laki. Seorang bapak punya anak laki-laki. Bapak ini menikah dengan gadis yang usianya terpaut 30 tahun. Misalnya, istrinya ini masih muda, usianya masih 20 tahun. Dan anaknya yang laki-laki dari istri pertama atau dari istri sebelumnya
itu usianya 25 tahun. Nah, lalu misalnya bapak ini meninggal dunia, apakah anaknya dari istri pertama atau istri sebelumnya boleh menikahi mantan istri bapaknya? Tidak boleh. Lalu bagaimana kalau cerai? Bapaknya gak meninggal dunia, cerai. Habis masa idahnya boleh? Boleh. Pokoknya kalau dia mantan istri bapaknya, mau bapaknya itu kemudian meninggal dunia atau bapaknya itu dia menceraikannya, maka anaknya tadi, anak si bapak tadi gak boleh menikahi istri mantan bapaknya atau ibu tirinya. Loh, apa dalilnya? Ini Allah tegaskan dalam ayat An-Nisa tadi ayat ke-22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kalian menikahi istri bapak kalian kecuali dulu. Dulu pada masa Arab jahiliyah ini dibolehkan dan pernah dilakukan oleh mereka. Dahulu kala. Kemudian setelah itu Allah melarangnya, tidak boleh. Kenapa? Menjaga kehormatan bapak. Maka masa orang tua kita atau ibu kita, sekalipun ibu tiri atau istrinya bapak kita juga dijadikan istri oleh anaknya. Nah, ini kebangetan, orang kita menyebutnya kebangetan. Nah, ini jadi ada yang menikah selama-lamanya sampai hari kiamat, mau cerai dengan bapaknya tadi atau bapaknya meninggal dunia, maka tidak boleh selama-lamanya anaknya menikahi mantan istri bapaknya itu selama-lamanya. Baik. Yang kedua, zaujatul ibn. Apa zaujatul ibn? Istri anak kita, atau kita menyebutnya menantu kita. Tadi ibu tiri, sekarang istri dari anak kita, menantu kita. Gak boleh bapak menikahi istri anak bapak tadi selama-lamanya. Enggak. Itu anak saya sudah cerai dengan dia dan saya ingin menikahinya, maaf gak boleh. Enggak, anak saya meninggal dunia, saya ingin menikahi mantan istrinya, maaf gak boleh. Loh, kenapa? Allah menegaskan dalam Al-Quran An-Nisa, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Wa halailu, apa? Istri anak kalian, tapi dengan catatan anak kandung, aslabikum, anak kandung, anak kandung bapaknya. Loh, kenapa ada istilah aslabikum, anak kandung? Kata para ulama ahli tafsir, untuk biar tidak masuk anak angkat. Awas bapak ibu, anak angkat gak ada hubungan mahram dengan kita, dengan bapaknya. Misalnya orang tua mengangkat anak, ada anak masih kecil, masih bayi, udah dianggap anak sendiri. Kemudian atau mungkin usia 5 tahun atau 4 tahun dikasih susu sapi atau susu kaleng misalnya, besar. Sampai besar akhirnya kemudian menikahlah anak tadi dengan seorang wanita. Nah, wanita atau istri anak angkat ini boleh menikah dengan bapak angkatnya. Dan anak angkat ini bukan mahram ibu angkatnya, bukan mahram bapak angkatnya. Kecuali kalau anak angkat ini diangkat oleh ibunya dan ibunya menyusuinya, baru mahramnya. Tapi bukan karena nasab. Karena apa? Karena susuan, maka dia mahramnya. Tapi kalau dia mengangkat anaknya, kemudian anaknya dikasih susu sapi atau susu kaleng, bukan susu beliau, susu susu ibunya atau si ibu angkatnya, maka tidak ada hubungan mahram. Ibu angkatnya boleh menikah dengan anak angkatnya. Bapak angkatnya boleh menikah dengan anak angkatnya tadi. Dan masing-masing tidak boleh melihat aurat satu sama yang lainnya. Karena bukan mahram. Bukan mahram. Karena makanya sekali lagi, kalau ada yang anak angkat gak ada masalah. Syukur-syukur ibu sedang menyusui juga, kemudian kita susui. Ya kalau tidak, tetap anak angkat di rumah, tapi kita harus mengetahui hukumnya. Meskipun enggak, saya kan dia anak angkat udah kayak anak sendiri. Meskipun demikian, tapi hukum tentunya hukum berbeda lagi. Kalau hukum mengatakan itu bukan mahram kita, sekalipun kita biayai besarkan di awal, nanti terkadang masalahnya dengan warisan.
Kenapa warisan? Karena dalam undang-undang Indonesia, kompilasi hukum Islam Indonesia, anak angkat jika diangkatnya ada notaris, akta notaris ini anak angkat berhak mendapatkan namanya wasiat wajibah. Apa wasiat wajibah? Orang tua angkatnya sekalipun gak mengatakan aku berwasiat rumah yang ada di Cianjur untuk anak angkat saya, gak bilang begitu. Dia meninggal dunia, gak bilang apa-apa. Maka secara hukum undang-undang Indonesia, anak angkat berhak warisan dari orang tuanya dengan nama wasiat. Berapa? Maksimalnya 1/3. Maksimal. Wah, ribut dengan anak kandung kita terkadang ya jadi masalah. Suku apalagi kalau misalnya dia punya anak sama sekali, ngangkat anak angkat. Kakaknya, adiknya dari yang meninggal tadi yang harusnya mendapatkan semua warisan diambil alih oleh anak angkat. Namun maksud di sini bukan apa-apa, artinya bahwa anak angkat bukan mahram siapa Bapak Ibu? Orang tua angkatnya. Kecuali sekali lagi anak angkat tadi diangkat oleh orang tuanya ketika masih kecil lalu disusui oleh siapa? Ibu angkatnya minimal 5 kali sedot. 5 kali sedot. Mohon maaf ya. 1 berhenti. Nyedot lagi. Berhenti. Nyedot lagi. Berhenti. Sampai 5 kali. Sekalipun kata sebagian besar ulama ghair musymi'at, sekalipun tidak mengenyangkan bayi, enggak apa-apa, yang penting 5 kali sedotan. Maka itu sudah dianggap itu anak sebagai sesusunya. Dia ibu sesusunya, ada mahram. Baik, yang jelas kita kesini dulu bahwa haram dinikahi selamanya. Yang kedua karena sebab pernikahan. Ada berapa Bapak? Ada 4. 1 siapa? Ibu tiri atau istrinya bapak. Yang kedua istrinya anak atau menantu. Nah, ada kaidah penting Bapak Ibu. Ini disebutkan oleh para ulama. Tapi sekali lagi bahwa yang dimaksud istrinya anak adalah istri anak kandung, bukan anak angkat. Bukan anak angkat. Kalau dari segi warisan, dari segi fikih Islam, anak angkat gak berhak mendapatkan warisan. Wasiat baru dia boleh kalau wasiatnya ikhtiari, bukan wajibah. Apa ikhtiari? Orang tua angkat bilang kalau papa kalau meninggal dunia, papa mau berwasiat untuk anak angkat, ini tolong berikan sekian, maksimal 1/3. Undang-undang Indonesia sekalipun gak bilang demikian, anak angkat berhak secara undang-undang 1/3 maksimal. Namanya wasiat wajib untuk dia, namanya wasiat wajibah. Taib. Nah, kemudian yang ketiga, tadi yang kedua ya, istrinya anak kita, istrinya atau menantu. Berikutnya adalah ummu zaujah, ibu dari istri. Ibu istri, berarti ibu mertua. Ibu mertua haram dinikahi oleh mantunya selama-lamanya. Sekalipun sudah cerai dengan wanita tadi, dengan anaknya tadi. Misalnya Pak Ahmad menikah dengan seorang wanita bernama tadi Ibu Rita. Neng Rita punya ibu namanya Ibu Rina misalnya. Kemudian Neng Rita ini cerai dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad mau menikahi ibunya, boleh enggak? Enggak boleh. Sampai kapan? Selama-lamanya. Loh kenapa? Karena inilah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri kalian haram selama-lamanya. Sekalipun udah cerai, sekalipun Neng Ritanya tadi udah meninggal dunia, haram selama-lamanya. Nah ini, jadi yang ketiga adalah ibu dari istri kita, ibu mertua. Nah yang berikutnya adalah bintu zaujah, anak tiri. Laki-laki menikah, mohon maaf, dengan janda. Janda punya anak gadis. Ketika si bapak ini menikahi ibunya dan sudah berhubungan badan semuanya, maka bapak ini gak boleh kemudian turun ranjang, nikahi anak tiri saya, gak boleh. Itu bukan turun ranjang, turun hukum. Kalau turun ranjang itu kakak ke adik boleh, ini gak boleh, turun hukum, haram, tidak boleh. Kenapa? Ini anak tiri. Anak tiri. Nah, hanya kaidahnya para ulama mengatakan al-aqdu bil banati yuharrimul ummahat wad-dukhulu bil ummahat yuharrimul banat. Apa maksudnya? Maksudnya
seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak tiri, anak istrinya. Itu jika dia sudah berhubungan badan dengan ibu tirinya, dengan ibunya ini. Tapi kalau bapak ini, si laki-laki ini menikahi seorang janda yang sudah punya anak gadis, pas akad cerai belum hubungan badan, maka boleh laki-laki ini menikahi anak dari mantan istrinya. Jadi syaratnya seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak tiri kalau dia sudah hubungan badan dengan ibunya. Nah, ini berbeda kalau saya atau seorang laki-laki menikahi anak perempuan. Berarti lalu mertuanya bagaimana? Istrinya. Jadi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan punya ibunya. Kata para ulama, begitu akad dengan anak perempuan ini, begitu akad nikah berlangsung, mau sudah hubungan badan, mau tidak, lalu cerai misalnya, gak boleh dia menikahi ibu mertuanya selama-lamanya. Maka itu kaidahnya. Jadi ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan ini punya ibu, maka itu akad nikah haram selama-lamanya. Dia tidak boleh menikah siapa? Tidak boleh menikahi ibunya. Tapi ketika dia menikah dengan seorang perempuan dan perempuan punya anak gadis, dia boleh menikah dengan anak gadis dengan anak tirinya kalau dia sudah menikah tapi belum hubungan badan, lalu cerai. Nah, jadi sekali lagi, yang haram menikah selama-lamanya karena sebab apa? Sebab pernikahan ada 4. Yang pertama siapa? Istrinya bapak. Yang kedua adalah istrinya anak. Yang berikutnya, yang ketiga adalah ibunya istri. Dan yang keempat adalah anaknya istri. Dengan catatan tadi. Nah, ini 4. Lalu yang berikutnya diharamkan karena susuan. Ini karena sesuatu. Allah menegaskan Al-Quran, wa akhawatukum minar radha'ah, wa akhawatukum minar radha'ah, saudari perempuan kalian yang sesusu. Siapa? Kata para ulama, ada 7 kayak seperti dengan nasab tadi. Ibu sesusu maksudnya ibu yang menyusuinya. Lalu yang kedua, saudari sesusu. Apa saudari sesusu? Ada perempuan menyusu kepada ibunya si laki-laki, nggak boleh. Atau si laki-laki nyusu kepada ibunya si perempuan, atau laki-laki dan perempuan ini nyusu kepada seorang perempuan. Jelas apa ibu lagi ya? Bingung ya. Jadi saudari sesusu ini, misalnya, taruh Ibu Rita dan Ibu Lina, Ibu Rita punya anak namanya Ahmad, Ibu Lina punya anak namanya Zainab. Zainab menyusu di ibunya Ahmad, saudara sesusu gak boleh. Atau Ahmad nyusu di ibunya Ibu Lina, saudara sesusu. Atau Zainab Ahmad ini nyusu di ibu yang lain, bukan ibu dia, di ibu misalnya Ibu Maimunah, sama saudari sesusu. Seperti Nabi Muhammad menyusu kepada siapa? Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Maka beliau adalah saudari sesusu dengan putri beliau, putrinya dari Halimah bernama Syaimah binti Al-Harith. Nah, ini atau Unaisah binti Al-Harith, ada 3, dan Abdullah bin Al-Harith. Nah, ini saudari sesusu. Kemudian saudari sesusu, anak saudari sesusu, anak saudara sesusu. Tadi kayak yang tadi, paman sesusu dari pihak ayah, paman sesusu dari pihak ibu. Kemudian juga anak dari sesusu. Jadi ini 7 hal kayak tadi, kayak nasab tadi. Nah, siapa yang haram sweet? Ini mohon maaf, saya bukan vulgar, tapi masalah fikih. Para ulama fikih menjelaskan ada masalah namanya radha'ul kabir. Mohon maaf sekali lagi, radha'ul kabir. Apa radha'ul kabir? Bagaimana kalau yang menghisap air susu itu adalah bukan anak kecil, tapi anak di atas kecil, orang besar, orang dewasa. Ini mohon maaf sekali lagi. Jika terjadi seorang suami, mohon maaf, mengisap susu istrinya, dan tiap hari misalnya, mohon maaf, atau keluar 5 kali sedotan, apakah menjadi mahram? Ada 2 pendapat. Ibnu Hazm mengatakan iya, jadi mahram, harus diceraikan akhirnya. Tapi mayoritas para ulama 4 mazhab yang diambil tidak.
Untung ada 4 mazhab. Tidak. Kita ambil yang ini. Aman, bagi aman. Jadi tidak ada masalah, alhamdulillah. Loh kenapa? Karena yang sesusu ini haram. Itu kalau 5 susuan, 5 sedotan. Yang kedua, yang nyusunya maksimal umurnya 2 tahun. Bukan 20 tahun. Nah, kalau 2 tahun, 2 tahun atau kurang dari 2 tahun baru ada mahramiyah karena susuan. Tapi kalau lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun disusu, oh dia pernah nyusu sama saya kapan? Ketika dia usia 5 tahun, nggak apa-apa. Karena yang menjadi mahram itu kalau usianya berapa? 2 tahun. Kenapa? Karena masa menyusui kata Allah apa? Haulaini kamilaini, 2 tahun saja. Haulaini kamilaini. Berarti kalau demikian kalau menyusunya lebih dari 2 tahun, meskipun misalnya keluar air susunya dan maaf berkali-kali, nggak ada masalah. Tetap dia adalah suami istri. Tetap dia adalah suami istri. Nah, jadi ini berkaitan dengan masalah susuan. Yang berikutnya adalah yang haram sementara waktu. Tadi lagi yang haram selama-lamanya ada berapa sebab Bapak Ibu? Ada 3 sebab. Sebab karena nasab keturunan, sebab yang kedua karena pernikahan, sebab yang ketiga karena susuan. Karena nasab ada 7 orang, karena susuan ada 7 orang sama, kemudian karena pernikahan ada 4 orang. Kemudian yang haram menikah sementara waktu. Siapa yang sementara waktu ini? Pertama tadi menggabungkan 2 kakak dan adik dalam satu waktu nggak boleh. Kakak dan adik digabungkan 2 nggak boleh. Menikahi kakaknya kemudian menikahi adiknya nggak boleh. Kecuali salah satunya meninggal dunia atau diceraikan, habis masa idahnya baru menikahi adiknya atau kakaknya baru itu boleh. Tapi digabungkan wa antajma'u bainal ukhtaini dalam surah An-Nisa ayat 23. Yang kedua, menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Seorang laki-laki menikah seorang perempuan. Perempuan ini punya bibi, baik dari ayahnya atau dari ibunya. Maka nggak boleh laki-laki ini poligami dengan dia dan dengan bibinya, nggak boleh. Nah ini kenapa Rasul melarang dalam hadisnya, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang ketiga, kalau dia menikah lebih dari 4, nggak boleh. Misalnya mohon maaf, ada seorang laki-laki poligami 4 istri. Wah keren, 4 istri. Bagi yang berani. Kita nggak berani. Kita menikah 4 istri langsung. Loh kenapa 4? Karena Allah menegaskan fankihu ma taba lakum minan nisa'i asna wa thulatha atau waruba, cuma 4 saja. Ada yang memahami bukan 4, tapi ruba itu adalah 4 tambah 4, 8. 2 itu bukan, makanya bukan isnai tapi masna. Masna itu 2 berarti 4. 3 berarti 6. Ini dipakai oleh sebagian yang di Nigeria. Istri lebih dari 4. Meskipun ya mereka nggak tahu apakah betul tahu hukumnya atau tidak. Tapi ada demikian. Hanya para ulama mengatakan, jumhur udah boleh dikatakan mungkin ijma atau kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksud rubah itu adalah 4. Artinya kalau seorang laki-laki mau poligami boleh 4 maksimal. Ketika dia punya istri 4, lalu ingin mengambil yang kelima, maaf nggak boleh. Tapi nggak bolehnya ini sementara saja. Kok sementara saja? Nunggu salah satunya dari 4 ini ada yang meninggal dunia. Nunggu. Siapa ini 3 lagi? Wah sehat semuanya. Nunggu. Kalau sudah harus meninggal dunia, maka dia mengambil lagi. Tapi kalau sudah 4 ditambah 1 nggak boleh. Atau mungkin nunggu salah satunya diceraikan misalnya. Diceraikan kemudian diceraikan hari ini besok menikah lagi, gak ada masalah. Karena laki-laki gak ada masa iddah. Laki-laki gak perlu masa iddah, menikah lagi. Jadi kalau sudah 4 kemudian mau kelima, ini haram tapi sementara sampai nunggu salah satunya diceraikan atau salah satunya meninggal dunia. Yang berikutnya, al-musyrikah al-wathaniyah. Wanita yang bukan Yahudi, bukan Kristen, haram dinikahi. Tapi sementara. Jadi kalau ada perempuan, waduh, ini saya suka sama dia misalnya. Tapi maaf, dia bukan agamanya, bukan Kristen, bukan Yahudi. Sekalipun Kristennya dia mohon maaf sekali sudah mengakui Tuhan 3. Karena Allah menegaskan Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah sudah menegaskan, telah kufur orang yang mengatakan Tuhan ada 3. Dari dahulu sudah demikian.
Nah, para ulama mengatakan boleh. Kenapa Al-Maidah mengatakan demikian? Al-yawma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal ladzina utul kitab Al-Maidah. Jadi dihalalkan boleh menikah dengan catatan kalau dia itu Yahudi atau Kristen. Tapi kalau perempuan itu bukan Yahudi, bukan Kristen, mohon maaf, Konghucu, Buddha, Hindu, ateis, pokoknya selain dua, maka tidak boleh. Cuma sementara waktu. Kenapa sementara waktu? Sampai mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam atau masuk agama Kristen atau agama Yahudi, boleh kita nikah. Dalilnya Al-Baqarah 255, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amat mu'minatun khairun min musyrikati wala ajabatkum, kata Allah. Jangan kamu menikah kita yang musyrik, yang tidak punya, yang bukan Yahudi, bukan Kristen, sampai mereka beriman. Dan kata Allah, ingat, budak perempuan yang hitam legam tapi beriman baik dari dia. Sampai Allah menegaskan demikian. Jadi sekali lagi, bahwa nikahi siapa? Wanita yang bukan ahlul kitab. Nah, lalu bagaimana kalau dia ahlul kitab? Ayat lain dalam surah Al-Maidah, dan ini disampaikan oleh para ulama sepakat, kalau seandainya dia wanita tersebut adalah agamanya Kristen atau Yahudi, laki-laki muslim, awas sekali lagi, laki-laki muslim boleh menikahinya. Tapi untuk perempuan muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan yang muslim. Kecuali laki-laki muslim. Enggak, saya menikah dengan dia karena saya cinta, kan dia Kristen atau Yahudi. Maaf, itu untuk laki-laki muslim. Kalau perempuan muslimah gak boleh menikah sekalipun dengan orang laki-laki Yahudi atau laki-laki Kristen. Mohon maaf, Allah menegaskan demikian. Karena kata para ulama di antara hikmahnya, wala yaj'alallahu 'alal kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak bisa. Dan yang kedua, umumnya kalau yang terjadi demikian, mereka pindah agama yang muslimahnya tadi. Karena siapa yang memegang nafkah, siapa laki-laki, perempuan gak bisa berdaya. Banyak yang terjadi kemudian pindah agama. Lalu bagaimana kalau terjadi begini? Ini yang sering terjadi juga. Ada orang dari luar Indonesia, orang kita menyebut orang barat atau orang bule, menikah dengan seorang wanita muslimah, tapi sebelum menikah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana hukumnya? Sah. Maka dia dianggap sebagai muslim. Enggak, setelah menikah dia gak pernah sholat, mau enggak ada masalah, yang penting dia muslim tetap. Kalau dia gak sholat, dia berdosa. Tapi muslimnya tetap, karena kalau dia tidak sholat, tidak kemudian menggugurkan keislamannya, tidak. Ada orang gak pernah sholat, berarti dia kafir. Enggak, masih dia muslim. Cuma dia berdosa karena dia tidak sholatnya. Jadi kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum menikahnya, maka dia sudah muslim, gak ada masalah, sah pernikahannya. Jadi sekali lagi, wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, wanita yang menyembah yang bukan Yahudi, bukan Kristen, dan sementara waktu sampai mereka masuk Islam. Yang berikutnya al-mar'ah al-mutazawijah, wanita yang sudah punya suami, jangan. Nah ini. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 24-nya, wal muhsadatu minan nisa, dan jangan juga dinikahi siapa? Wanita yang sudah bersuami. Kalau ada yang kemudian laki-laki menikahi wanita yang bersuami, kebangetan banget. Kayak nggak ada lagi wanita yang lain. Udah tahu punya suami dinikahi juga. Dan yang kedua, kebangetan juga wanitanya menerima juga. Karena mohon maaf, wanita tidak bisa poliandri. Laki-laki masih boleh poligami bagi yang memenuhi persyaratannya. Jadi kalau sudah bersuami tidak boleh. Mohon maaf, sekarang terbalik gimana ibu? Kalau terbalik, tadi kan suami gak boleh menikahi perempuan yang sudah bersuami. Laki-laki gak boleh menikahi perempuan yang sudah bersuami. Sekarang kalau perempuannya menikahi laki-laki yang sudah beristri, boleh gak ibu? Boleh kalau suaminya mau dan berani. Kalau kemudian misalnya enggak, istri pertama gak ridho, mau ridho tidak, secara hukum sah pernikahannya. Tapi disarankan tidak. Kenapa? Karena di mana-mana kalau dia poligami, jarang yang kemudian rukun. Selalu jadi masalah, bahkan menimbulkan kejahatan yang besar. Anak terbengkalai. Kenapa? Karena niat poligaminya udah salah. Niat poligami umumnya adalah karena hal-hal yang berbau syahwat. Meskipun secara hukum sah. Dia istri, dia bukan berzina. Nah, cuma agak berat juga mencari seorang wanita yang mau dipoligami. Berat. Dan ini memang watak manusia, watak wanita. Sampai Nabi Muhammad SAW keberatan ketika Imam Ali mau menduakan siapa putri beliau, Fatimah.
dengan putrinya Abu Lahab. Agak keberatan. Sangat manusiawi. Yang berikutnya wanita al-mar'ah al-mu'taddah. Ini yang keenam. Wanita yang haram dinikahi sementara siapa? Wanita yang sedang dalam masa iddah. Apa masa iddah, Ibu? Nah, ini perlu diketahui ibu-ibu khususnya. Jika seorang istri itu diceraikan oleh suaminya, atau istri ini meninggal suaminya, ingat Ibu, jangan langsung menikah besoknya. Atau seminggu berikutnya sudah menikah, 2 minggu berikutnya punya anak 2 misalnya. Enggak. Loh kenapa? Karena perempuan ada namanya masa iddah, masa menunggu. Dia tidak boleh menikah dengan yang lain, bahkan untuk keadaan tertentu gak boleh menerima lamaran. Yang dikatakan dengan sharih, dengan jelas. Lalu apa masa iddahnya? 1. Kalau wanita tersebut diceraikan oleh suaminya atau suaminya diceraikan oleh suaminya sedang hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Enggak, ini udah hari ke-9, bulan ke-9, besok melahirkan udah beres masa iddahnya. Pokoknya kapan dia melahirkan beres masa iddahnya. Masih bulan pertama, berarti maaf nunggu 9 bulan berikutnya. Makanya kata para ulama, suami yang menceraikan istrinya ketika sedang hamil haram, berdosa. Tapi perceraiannya sah. Perceraiannya sah tapi dia berdosa. Kenapa? Panjang masa iddahnya. Dan yang kedua, kasihan sedang repot dengan anaknya, tiba-tiba dilepaskan oleh suaminya tersebut. Yang kedua, kalau seandainya istrinya diceraikan sudah tidak haid, baik karena dia sudah tua atau masih kecil, dinikahi, kemudian diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya 3 bulan. Hitung hari diceraikan, 3 bulan berikutnya baru boleh menikah lagi. Kalau dia tidak haid, baik menopause atau dinikahi ketika masih kecil, belum haid. Yang berikutnya, kalau diceraikan dia masih haid masih datang, maka dalam mazhab Syafi'i 3 kali suci. Apa 3 kali suci? Perempuan itu ima suci atau ima dalam keadaan datang haid. Misal, mohon maaf, ada seorang perempuan diceraikan oleh suaminya ketika dia tidak haid, berarti masa suci. Diceraikan, maka ini hitung 1. Lalu tunggu datang haid. Habis haid, suci ini 2. Lalu haid, lalu suci 3. Datang haid lagi, boleh dia menikah. Karena sudah selesai 3 kali masa sucinya. Kalau seandainya seorang istri meninggal wafat suaminya, berapa masa iddahnya? Ini paling lama 4 bulan 10 hari. Atau kurang lebih berapa? 4 bulan kali 3 berapa Ibu? 4 kali 3 120, 130 hari. Loh kenapa paling lama? Kata para ulama, menghormati pernikahan. Bahwa pernikahan itu akad yang sangat suci, yang luar biasa. Jadi wanita yang masih iddah, dia masih masa iddah, misalnya sedang suaminya meninggal dunia, belum 4 bulan 10 hari, jangan dia menikah lagi, tunggu dulu sampai selesai, habis masa iddahnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu, kalau wanita ini sudah diceraikan 3 kali. Diceraikan 3 kali, maka suaminya, khusus untuk suaminya, mantan suaminya, gak boleh balik kepada istrinya ini sampai istrinya ini menikah dulu dengan laki-laki lain. Dan dia berhubungan badan seperti suami istri biasa. Lalu setelah itu diceraikan oleh suami barunya, habis masa iddahnya, baru mantan suami pertama boleh kembali ke mantan istrinya ini. Jadi untuk wanita yang diceraikan 3 kali, haram dinikahi sementara waktu. Kenapa sementara waktu? Sampai wanita ini menikah dengan laki-laki yang lain, berhubungan badan seperti biasa, diceraikan atau mungkin meninggal si laki-lakinya ini, kemudian habis masa iddahnya, baru bisa balik lagi kepada laki-laki pertama. Maka hati-hati bahagia, bapak-bapak jangan mudah untuk mengatakan cerai, karena nyesel nanti, karena punya implikasi hukum besar. Dan yang kedua, ibu-ibu jangan kalau ada masalah jangan minta ceraikan aku, pulangkan aku, enggak. Karena Nabi Muhammad SAW selalu mengatakan demikian. Ayyuma mra'atin, istri yang mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan dibenarkan, maka hurimat alaiha raihatul jannah, tidak akan pernah mencium aroma surga. Dan yang kedua, menurut para ahli, kalau berantem suami istri, ini menurut para ahli, kalau berantem suami istri, maka ancaman suami apa? Ancaman istri apa? Yang sering keluar dari suami apa kalau berantem? Kata para ahli, pasti dia akan mengancam, aku akan kawin lagi.
Itu. Saya yakin begitu juga mungkin. Biasanya ancaman laki-laki demikian. Kalau sedang suami istri berantem, apa yang keluar ancaman dari istri? Ceraikan aku. Masalah kecil ceraikan aku. Usahakan jangan keluar dari sini. Jangan keluar dari karena implikasi besar. Oh, sampai 3 kali diceraikan misalnya, cerai balik lagi, cerai balik lagi, cerai balik lagi. Maaf, mantan suami gak bisa kembali ke mantan istri sampai mantan istri yang menikah dengan laki-laki yang lain. Seperti biasa hubungan badan, kemudian dia diceraikan, habis masa iddahnya, atau dia meninggal kemudian habis masa iddahnya, baru bisa kembali lagi. Yang terakhir, yang masalah mahram ini Bapak Ibu bukan hanya pernikahan, termasuk melihat aurat. Kalau termasuk membatalkan wudu. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram batal wudunya. Mahramnya, kalau mahram bagaimana? Kalau mahram dengan catatan, mahramnya mahram selamanya. Berarti selamanya, baik karena nasab, baik karena pernikahan, baik karena susuan, yang penting mahram selamanya gak batal wudunya. Tapi kalau yang mahramnya sementara waktu batal wudunya, misalnya bersentuhan kulit setelah wudu laki-laki dan perempuan dengan adik perempuannya istri atau kakak perempuan istri, batal wudunya. Kenapa? Karena dia mahramnya sementara waktu, bukan untuk selama-lamanya. Yang kedua, aurat boleh nampak bagaimana? Dengan mahram yang tadi, yang selama-lamanya boleh nampak aurat kita, mohon maaf, selain antara pusar dan lutut. Boleh melihat auratnya, asal antara pusar dan lutut jangan. Nah, kalau seandainya dengan bukan mahram, tetap harus ditutup. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, aurat laki-laki di luar salat, ini mazhab Syafi'i luar biasa dalam hal ini berbeda dengan yang lainnya. Aurat laki-laki kalau sholat itu adalah antara pusar dan lutut. Jadi kalau ada laki-laki sholat gak kelihatan atasnya, sah sholatnya. Karena aurat yang wajib ditutup dalam sholat antara pusar dan lutut. Tapi di luar sholat, nih dalam pendapat kuat mazhab Syafi'i, aurat laki-laki di luar sholat semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka dalam mazhab Syafi'i, aurat laki-laki di luar sholat, maka dia kepala harus dipeci terus, dikasih sorban, gak boleh pakai tangan pendek, karena ini aurat. Kalau di depan bukan mahram. Kemudian yang nampak apa? Hanya wajah dan telapak tangan saja. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kecuali kalau di depan mahram gak ada masalah. Untungnya banyak mazhab. Mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i gak apa-apa, yang penting antara pusar dan lutut itu yang harus ditutup. Yang lainnya ada perbedaan sedikit, tapi mazhab Syafi'i dalam hal ini wah ketat sekali. Makanya itulah kenapa para habaib selalu pakai sorban, selalu pakai tangan panjang, karena berpegang dengan mazhab Syafi'i bahwa itu aurat kalau di depan bukan mahram yang harus ditutup. Jelas Bapak Ibu lagi ya? Jadi mahram ini banyak kaitannya. Termasuk misalnya kalau dia bepergian, mahramnya siapa, maka boleh yang ambil tadi sesusu tadi. Boleh khalwah berdua-duaan dengan siapa? Dengan perempuan. Loh, dia bukan kakak saya, iya, bukan adik saya, bukan, tapi dia sesusu saya, boleh. Kalau dia mahram selama-lamanya dengan catatan terjaga fitnah. Tapi di zaman sekarang harus hati-hati karena ada bapak juga menyikat anaknya, bapak juga menyikat yang lain segala macam, naudzubillah. Kalau tidak terjaga fitnah, maka sekalipun dia kakak dan adik harus dipisahkan, dijaga. Ini menurut para ulama. Demikian barangkali ulasan berkaitan dengan mahram. Jika ada yang perlu kita diskusikan baik menyangkut tema ini atau yang lainnya, maka kita diskusikan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi yang begitu sangat luar biasa jelas, yang mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkeluarga. Baiklah para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, memasuki sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, ada yang sudah mengangkat tangannya, yang belum bisa bertanya mohon dipersiapkan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Begini Ustadz, saya ingin menanyakan yang pertama ya Ustadz, seandainya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, kemudian cerai, kemudian laki-laki ini nikah dengan wanita lain, begitu juga wanita mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain. Dari pernikahan yang kedua ini masing-masing mempunyai anak, memiliki anak. Bagaimana hubungan antara anak mantan suami dengan anak mantan istri ini? Apakah ini bisa terhitung mahram atau bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz menyinggung sedikit mengenai masalah pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim, dalam artian dengan wanita Yahudi maupun Nasrani atau Kristen. Kalau memang ini secara syariat diperbolehkan, kenapa di Indonesia ini tidak diakomodasi gitu Ustaz? Karena setahu saya antara muslim, seorang muslim dengan non-muslim itu tidak bisa menikah di KUA, dan bahkan kalau nggak salah belum lama ini ada keputusan mengenai pernikahan yang catatan sipil. Itu juga tidak memperbolehkan atau mengakomodasi pernikahan antar beda agama, sehingga banyak kita lihat itu banyak diantaranya ya beberapa selebritis yang akhirnya menikah di luar Indonesia yang beda agama ini Ustadz. Itu yang kedua, kenapa di Indonesia tidak diakomodasi kebolehan dalam syariat Islam ini. Kemudian yang ketiga Ustadz, yang ketiga ini seandainya antara suami dengan istri ini sering bertengkar, kemudian dalam pertengkaran tersebut mereka sering terlontar kata-kata aku ceraikan kamu dari laki-lakinya atau istrinya, aku minta cerai, aku mau cerai gitu. Nah ini sering terjadi Ustaz. Maksudnya artian misalkan nggak hanya sekali, mungkin setelah mereka bertengkar sempat berbaikan lagi, kemudian bertengkar lagi, terucap lagi hal begitu. Jadi setiap kali bertengkar terucap kata-kata aku ceraikan kamu. Ini gimana hukumnya Ustaz? Jatuh tidak ini hukum talaknya ini atau tidak itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Sangat bagus sekali Bapak yang bahagia. Yang pertama, anak mantan suami dan anak mantan istri, apakah boleh menikah? Jika anak ini dari istri berbeda, kemudian ini adalah anaknya dari suami berbeda, misalnya sebentar, ini suami janda, suami duda, istri janda, punya anak masing-masing, punya anak. Istri ini seorang wanita janda punya anak dari laki-laki lain. Seorang suami duda punya anak dari istri yang lain. Maka bapak dan istrinya menikah, apakah anak-anaknya boleh menikah? Boleh. Kenapa boleh? Karena ini anak tirinya, ini anak tirinya. Ini yang pertama. Kalau sekarang terjadi misalnya si bapak menikah dengan seorang perempuan, kemudian cerai, lalu perempuan ini menikah dengan laki-laki yang lain, punya anak, begitu Pak ya. Kemudian bapak ini menikah dengan wanita yang lain, kemudian punya anak. Nah, apakah anaknya, bukan bapaknya, anak si bapak boleh menikah dengan anak si ibu tadi? Boleh, gak ada masalah. Tapi yang gak boleh, si bapak ini menikah dengan anak tirinya. Kenapa? Karena dia sudah hubungan badan dengan ibu tirinya. Pokoknya patokannya, yang sebab pernikahan selama-lamanya karena pernikahan hanya 4. 1, siapa tadi ibu? Ibunya istri, kemudian anaknya istri, kemudian istrinya anak, dan istrinya bapak. Selain itu gak ada masalah, karena sekarang yang menikahnya anak dengan anak, bukan bapak dengan anak tirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana ada di undang-undang Indonesia tidak diperbolehkan. Memang dalam kompilasi hukum Islam demikian, harus satu agama. Nah ini dalam masalah fikih ada bab namanya Bapak Ibu, namanya bab siyasah syar'iyah. Apa bab siyasah syar'iyah?
pemerintah punya kewenangan dalam agama kita untuk mengambil pendapat dari pendapat berbeda, sesuatu yang menurut pemerintah lebih maslahat untuk rakyatnya. Jadi memang dalam masalah ini sebagian besar ulama mengatakan boleh, mayoritas. Ada juga yang mengatakan tidak boleh. Nah, pemerintah melihat kalau dibolehkan, ini banyak kasus, banyak terjadi, misalnya malah si perempuannya pernikahannya tidak baik atau terbawa agama, hal-hal yang lain. Ini dikaji dengan kajian-kajian penelitian, misalnya hasil demikian. Kemudian akhirnya mengambil pendapat yang tidak bolehkan. Dikeluarkan undang-undang tidak boleh menikah laki-laki muslim sekalipun dengan wanita non-muslim. Misalnya aturan, apakah boleh secara hukum? Boleh demikian. Nah, karena ini bab namanya siasah syar'iyah. Dan kita sebagai muslim wajib tetap mentaati dan mengikuti aturan ini. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Dan pemerintah. Bahkan ini, jadi pemerintah itu Bapak Ibu punya kewenangan luar biasa dalam hal ini. Dan kita wajib mentaatinya. Pemerintah juga dalam mazhab Syafi'i, jika ada mau kita sholat istisqa misalnya, minta hujan. Kemudian pemerintah mengatakan semua umat Islam tolong 1 hari sebelum kita sholat istisqa puasa biar kita doanya makin makbul. Puasa diperintahkan oleh pemerintah sehari sebelum sholat istisqa umat Islam wajib berpuasa. Kata para ulama, hukum puasa ini menjadi wajib syar'an. Wajib, kalau enggak berdosa, kecuali uzur. Meskipun enggak ada dalam fikih Islam namanya puasa yang diwajibkan oleh demikian, enggak ada kan? Ada enggak puasa wajib? Puasa sebelum sholat istisqa ada enggak Bapak Ibu? Puasa wajib itu imam puasa Ramadan, imam puasa kafarah, imam puasa nazar. Itu aja. Enggak ada puasa sebelum sholat istisqa, enggak ada. Itu sunat saja. Tapi ketika yang menentukan dan mewajibkan pemerintah, maka para ulama mengatakan khusus dalam mazhab Syafi'i hukumnya menjadi wajib syar'an. Kalau ada yang kuat berpuasa, dia tidak berpuasa, dia berdosa. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang kedua, para pemerintah juga punya hak untuk taqyid al-mubah, istilah usul fikihnya. Apa? Membatasi yang mubah. Misal begini Bapak Ibu, ini mohon maaf. Poligami hukumnya apa asalnya Bapak Ibu? Boleh, ibahah, boleh. Boleh. Tiba-tiba pemerintah melihat setelah dikaji, orang yang poligami mengakibatkan terlantar anak, terlantar istri, bahkan menimbulkan kejahatan pembunuhan kepada istri pertama misalnya. Gara-gara misalnya ini. Akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang poligami dilarang. Apakah ini artinya pemerintah bertentangan dengan ayat Al-Quran? Tidak. Ini masuk kepada bab siasah syar'iyah. Pemerintah punya hak demikian. Dan kalau seandainya pemerintah mengeluarkan undang-undang itu, wajib kita mentaatinya. Wajib mentaatinya. Nah ini pemerintah punya hak demikian. Termasuk masalah fikih, kita mempunyai namanya kompilasi hukum Islam. Ini mengambil pendapat-pendapat yang menurut ulama Indonesia cocok dan maslahat untuk orang Indonesia. Dari semua pendapat. Karena kalau seandainya semua masalah dikembalikan kepada fikih, maka akan makin pusing. Khususnya orang awam, orang masyarakat biasa. Kenapa? Karena setiap satu masalah pasti ada minimal 2 atau 3 pendapat. Pak, saya mau wudu ini kira-kira batal wudunya enggak? Sebentar, ada 3 pendapat. Bingung Ibu, 3 pendapat. Datang lagi misalnya, Pak, tadi saya ketika puasa Ramadan masukin telunjuk ke batal enggak puasanya? Sebentar, ada 3 pendapat lagi. Jadi akhirnya pemerintah Indonesia dan ulama-ulamanya berembuk. Mengambil pendapat-pendapat dari beragam ini, mana yang paling kuat, yang paling cocok diamalkan di Indonesia, yang paling maslahat untuk Indonesia. Namanya kompilasi hukum Islam Indonesia. Di antaranya tadi. Ternyata untuk masyarakat Indonesia, sekalipun mayoritas ulama membolehkan pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita Kristen atau Yahudi, tapi banyak masa akhirnya nggak boleh. Akhirnya larilah ke keluar. Atau mungkin ke catatan sipil, pun nggak boleh juga. Ketika dipaksa-paksa akhirnya, misalnya KUA nggak boleh, nggak punya hak demikian. Nah, apakah itu benar? Tidak ada masalah karena masyarakat Indonesia atau ulama Indonesia melihat ini yang paling cocok dan ini masuk kepada bab as-siyasah asy-syar'iyyah. Tidak ada masalah. Siyasah syariah politik Islam, siyasah politik Islam, siyasah syar'iyyah.
Nah, misalnya kayak di Mesir bagian. Di Mesir kayak di kita di Indonesia. Termasuk bab siasat syariah tadi, anak angkat dapat wasiat wajibah. Cucu yang bapaknya meninggal naik jadi ahli waris pengganti. Di Mesir wasiat wajibah misalnya hanya untuk anak yang bapaknya meninggal ketika orang tuanya masih hidup. Ini bab siasat syariah, jadi hal ini tidak ada masalah. Yang ketiga, bagaimana kalau seandainya ribut cerai. Maka yang pertama saya ingin sampaikan, bapak-bapak khususnya, tahan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata itu. Diam aja. Memang godaan kita begitu, kata Rasulullah. Perempuan itu harus sabarnya ekstra. Maka Allah mengatakan, innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja syai' fi dilai' a'lahu. Sampai Rasul mengatakan demikian. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Lalu kata Rasulullah, tulang rusuk yang paling bengkok, paling atasnya itu perempuan. Ini mohon maaf lagi ya, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf, tidak berarti ibu-ibu paling bengkok, enggak. Maksudnya apa? Kita perlu ekstra. Coba kalau mungkin kita merenung, kita ketawa sendiri pokoknya lah. Gak usah cerita ke ibu-ibu pokoknya. Pokoknya ibu-ibu harus menang terus. Enggak demikian juga. Artinya sabarnya sabar ekstra. Maka Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lalu di akhir ayat fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa ya'allahu fi khairan katsira. Kalau kalian membenci istrimu nih kata Allah. Kenapa? Karena umumnya begitu. Banyak masalah mungkin kita enggak senang. Kata Allah apa? Kalau kamu membenci istrimu, boleh jadi yang kalian benci Allah sebenarnya menyiapkan bagi kamu kebaikan yang sangat banyak. Tuh. Dahsyatnya perempuan begitu. Hebat. Sama juga perempuan perlu ekstra sabar juga menghadapi para suami. Sama-sama dua-duanya. Sama, maka usahakan tidak mengeluarkan kata-kata itu. Pokoknya kalau ingat itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat satu hadis. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah, iblis pernah mengumpulkan semua bala tentaranya, anak buahnya, setan-setan. Dikumpulkan satu-satu. Iblis bertanya, "Woi, siapa yang paling hebat yang telah menggoda manusia?" Datang satu, "Saya." "Tuan, saya sudah membuat manusia berzina." Kata iblis, "Nah, biasa." Datang yang kedua, "Saya membuat dia minuman keras." Biasa. "Saya membuat dia macam-macam." Biasa. Lalu datang yang satu, "Wahai iblis, Tuan, saya bisa membuat pasangan suami istri bercerai." Apa mendengar itu kata iblis, "Ini yang luar biasa," sambil memeluknya. Kata Rasul, padahal kalau dia berzina jelas haramnya kan Bapak Ibu. Minuman keras jelas haramnya. Kalau bercerai suami istri bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah hukumnya. Bisa menjadi wajib, terserah hukumnya. Tapi kenapa iblis begitu bangga ketika suami istri diceraikan oleh anak buahnya? Kata para ulama, karena ini menunjukkan satu agungnya pernikahan. Yang kedua, kemadaratan yang akan dihasilkan oleh pasangan yang cerai oleh duda dan janda lebih dahsyat daripada yang tadi zina dan yang lainnya. Sehingga sebut, waduh, dengan janda menggoda ini, dengan duda menggoda segala macam. Makanya artinya telah sabar. Maka Rasul memberikan janji kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, kata Rasulullah begini, ibu-ibu misalnya gak sempat sholat wajib, sholat sunat, sholat wajib harus. Sholat sunat misalnya enggak, saya duha gak sempat, hajud males, gak apa-apa lah. Terus syukur wudu males, gak apa-apa, isyok males. Misalnya, puasa hanya yang wajib saja, yang lainnya enggak. Yang misalnya ini, kata Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, al-mar'atu in sallat khamsaha wa shamat syahraha. Perempuan kalau sholatnya cuma 5 waktu saja, nggak ditambah yang sunat, rawatib lah, duha lah, tahajud, enggak, misalnya hanya yang wajib saja. Dan puasa yang wajib saja, tapi ditambah 2 hal. Wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Dia jaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya. Apa kata Rasulullah? Qila laha, kelak pada hari kiamat akan dikatakan ke istri ini, silakan ibu masuk ke pintu surga yang mana saja yang ibu inginkan. Lihat ibu, kalau dipegang hadis ini ibu, pegang baik-baik, taat kepada suami dengan sebaik mungkin, tahan, kesabaran ekstra. Mau bicara menyakiti, usahakan, minta maaf. Ibu dijamin oleh Allah, insya Allah dengan izin Allah masuk ke surga. Bukan hanya dari 1 pintu, dari 8 pintu ibu pilih mau pintu yang mana saja ibu masuknya. Artinya apa? Memang berat. Maka usahakan gak ada keluar kata-kata tadi, khususnya laki-laki. Perempuan juga sama, usaha tidak ingin ceraikan pun enggak. Ingat dengan hadis yang tadi, iblis senang sekali. Tahan. Kalau ribut yang lain, hindari 2 kata ini, kata cerai. Bagaimana kalau istri mengatakan, aku ceraikan kamu mas, aku ceraikan. Gak ada masalah, gak ngaruh. Kenapa? Karena cerai di tangan siapa Bapak Ibu? Suami. Istri bilang, mas,
Kalau mas kamu mau ceraikan, aku ceraikan mas 3 kali. Udah gitu nyesel juga. Gak ngaruh. Tahan aja Pak, santai aja. Jangan terbawa emosi. Cepat keluar rumah Pak, kalau demikian. Keluar sebentar, jangan jauh-jauh ke masjid, ke musola. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Ada masalah ke musola. Sampai menyungkur ke tanah. Kata Rasul, "Qum ya Abat Turab." Bangunlah wahai yang berhubungan dengan turab, dengan debu. Tapi kalau dikeluarkan oleh suami, ini masalah. Kalau suami bilang, aku akan nanti papa ceraikan, belum jatuh. Nanti. Tapi kalau benar nih mau diceraikan, ya udah saya ceraikan sekarang. Oh, jatuh. Hati-hati. Tapi tentu ini nggak bisa sembarang demikian, harus dengar juga. Apakah keluarnya seperti peluru yang kita di luar kendali kita, di luar kemampuan kita menahannya. Nggak sadar tiba-tiba keluar begitu. Nah ini nggak jatuh kata para ulama. Tapi kalau kita masih sadar sekalipun emosi luar biasa, tapi sadar mengeluarkannya, maka itu jatuh. Maka saya ceraikan kamu, saya talak kamu, usahakan sedapat-dapatnya. Mendingan misalnya saya kasih nasi goreng kamu misalnya, atau saya ajak jalan-jalan, atau hal-hal yang lain. Pokoknya yang demikian usahakan tidak terfikir oleh suami. Adapun istri bilang segala macam, biarkan, karena gak ngaruh kata-kata dari istri berkaitan dengan cerai dan talak tadi. Oleh karena itu Bapak lagi ya, sekali lagi, kalau terjadi demikian, suami mengatakan aku ceraikan kamu, bukan aku akan ceraikan, enggak. Nanti saya ceraikan, enggak. Tapi aku ceraikan, itu jatuh. Aku ceraikan siapa? Kamu. Aku ceraikan, belum. Namanya kinayah, tergantung niatnya, siapa yang diceraikannya. Siapa yang ceraikan? Aku ceraikan kamu, tolak tuki, misalnya dalam bahasa Arabnya, aku ceraikan kamu, itu jatuh. Maka hati-hati lagi ya, dia usahakan. Ini makanya pentingnya untuk sering hadir di majlis ilmu demikian. Memupuk hati kita agar suami tidak mengatakan demikian, istri juga gak minta-minta yang demikian. Demikian bagi Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Namun sekali lagi yang berkaitan dengan perceraian memang harus datang suaminya. Saya pernah setahun memberikan fatwa di Mesir, di Darul Ifta Mesir. Karena saya ikut pelatihan penerbitan calon mufti 3 tahun. Tahun terakhir yang ketiga kita memberikan fatwa ke orang Mesir. Syaratnya untuk masalah perceraian tidak boleh berfatwa di depan kamera segala macam, tapi hak yang bersangkutan datang laki-lakinya, nggak boleh lewat ibu-ibunya. Suami saya bilang begini, enggak, bapaknya datangkan. Lalu kita mendengar dari bapaknya langsung, lalu kita sebutkan kata-katanya, tanya beberapa hal, kemudian jatuh tidaknya. Jadi kalau misalnya ingin lebih detailnya, maka harus menyatakan yang bersangkutan langsung apa kata-katanya sehingga kita bisa mengetahui jatuh tidaknya. Tapi dengan demikian itu gambaran umumnya saja. Tadi gambaran umumnya saja. Demikian wallahu a'lam bishawab, dan kembali ke moderator, jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum Ustaz. Syukran katsiran atas dan juga jawabannya Ustaz. Mohon maaf, satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu ya. Afwan. Ustadz, menyambung yang Ustadz katakan tadi mengenai lelaki muslim bisa menikahi wanita yang Kristen atau Yahudi. Mungkin saya baru dengar ini ya Ustadz. Sebelumnya yang saya ketahui baik laki-laki atau perempuan muslim atau tidak muslim itu tidak boleh menikah itu Ustadz. Itu sepengetahuan saya. Karena saya pikir bila seorang laki-laki dengan yang muslim dan tidak muslim itu jatuhnya berzina gitu. Apakah itu tidak jatuhnya berzina hukumnya Ustadz? Dan tadi seperti yang Ustadz katakan, itu laki-laki muslim bisa menikahi dengan perempuan yang Yahudi atau Kristen dengan syarat sementara waktu. Nah itu sementara waktu yang seperti apa Ustadz? Dan bagaimana jika si yang perempuannya ini tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan katsiran. Penasihat bagus sekali ibu yang berbahagia, barakallahu fiik. Pertama, perlu dibedakan dua istilah. Ada wanita musyrik, ada wanita ahlul kitab. Musyrik dan ahlul kitab.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Allah melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Jangan kalian laki-laki menikahi wanita musyrik. Kata para ulama ahli tafsir, wanita musyrik di sini adalah wanita penyembah berhala. Penyembah yang tidak mempunyai kitab samawi, yang tidak mempunyai kitab yang diturunkan dari langit, atau yang bukan istilahnya bukan ahlul kitab. Loh, kenapa dipisahkan? Karena ada ayat yang lain dalam soal Al-Maidah. Ini dalam soal Al-Maidah, nanti ibu bisa dilihat dalam ayat ke-5. Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Allah berfirman dalam ayat ini, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan itu sembelihan. Jadi ta'am di sini kata para ulama tafsir maksudnya dzabihah. Sembelihan ahlul kitab, dan ingat ahlul kitab ini yang mendapatkan kitab dari langit, yaitu hanya dua, Kristen dan Yahudi. Yahudi mendapatkan apa? Taurat, kemudian Nasrani mendapatkan Injil. Meskipun dia sudah ada perubahan, kita yakin demikian. Udah enggak asli lagi mereka. Tapi Allah telah mengatakan, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Halal. Makanya kalau seandainya ada orang yang non muslim, Kristen atau Yahudi memberikan domba, ayam, sembelihan dia, boleh kita makan, bismillahirrahmanirrahim, makan. Dalil yang lain, Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah memakan domba yang disembelih oleh wanita Yahudi meskipun itu diracun. Jadi ketika wanita Yahudi menghadiahkan domba, dia yang memotong, dia yang sembelih. Nabi Muhammad, makanlah, silakan. Pas mau makan, malaikat Jibril mengatakan ini masmumah. Ada yang lain mengatakan daging ini dengan izin Allah bicara, ya Rasulullah jangan makan saya karena saya adalah beracun. Nabi Muhammad gak mengatakan ini jangan dimakan karena dia wanita Yahudi yang motongnya, enggak. Dengan dalil ini, inilah kata para ulama mengatakan sembelihan Yahudi atau Kristen selama yang disembelihnya yang halal, yang disembelihnya bukan harimau, tapi yang jelas adalah domba, sapi, maka halal. Hadisnya ini, ayatnya ini. Kemudian Allah mengatakan wa tu'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga halal wanita-wanita muhsan perempuan atau wanita-wanita ahlul kitab yang muhsan, yang bukan pezina. Jadi dari ayat ini para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa termasuk dalam mazhab Syafi'i, bahwa seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah. Awas, bedakan musyrikah. Siapa musyrikah? Yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Tapi laki-laki muslim boleh menikah dengan siapa? Wanita yang Yahudi atau wanita yang agamanya Kristen. Selain itu nggak boleh. Adapun wanita muslimah gak boleh menikah baik dengan laki-laki Yahudi atau Kristen, atau selain itu dia hanya boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki muslim saja. Tapi wanita laki-laki yang muslimnya laki-laki, dia boleh menikah selain yang muslimah, yang Yahudiyah atau Masihiyah. Ini para ulama mengatakan demikian. Lalu kalau dia menikah dan dia tetap agamanya, dia Kristen, Yahudi, gak ada masalah. Nah itu gak dihitung zina karena pernikahannya sah. Tapi kalau dia menikah dengan orang wanita yang dia misalnya maaf agamanya Konghucu atau Buddha, menikah di mana? Di masjid, tapi dia Yahudi, dia Buddha atau Hindu, maka dianggap pernikahannya tidak sah, maka dia berzina. Karena gak sah. Jadi perlu dibedakan dua istilah, musyrikah dan ahlul kitab, Yahudiyah atau Masihiyah. Kalau wanitanya musyrikah, bukan Yahudi, bukan Nasrani, gak boleh laki-laki menikah. Laki-laki muslim. Kalau dia Yahudi atau dia Nasrani, laki-laki muslim masih boleh menikah dengan mereka. Meskipun setelah menikah dia tetap Yahudi. Dia tetap Kristen, bahkan kata para ulama ahli fikih. Betapa Islam ini luar biasa, menghargai yang lain. Kalau ada laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim, yang Kristen misalnya, Yahudi, gak boleh laki-laki muslim ini memaksa istrinya untuk masuk Islam, gak boleh. Masuk Islam enggak, kalau enggak dikasih nafkah nih. Biarkan. Itu luar biasa menghargai demikian. Islam menghargai demikian. Bahkan berikan contoh, karena wanita itu kalau disentuh dengan kekerasan keras.
Tapi kalau disentuh dengan kelembutan, maka dia akan lembut, selembut roti, bahkan lebih lembut dari roti. Disentuh dengan kelembutan, udah tunjukkan yang baik, maka insya Allah gak ada masalah. Lalu anaknya, itulah yang jadi masalah para ulama, sekalipun membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita Yahudi atau Kristen, tapi sebaiknya tetap pilih yang mana? Yang muslimah. Karena banyak kejadian akhirnya punya 2 anak, satu ikut bapaknya, satu ikut anak ibunya. Aduh, ya Allahu Akbar. Lalu bagaimana kalau seandainya pemerintah seperti sekarang melarang, gak boleh, bagus, gak ada masalah. Dan ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah melarang para sahabat muslim menikah wanita Yahudi dan Kristen saat itu. Jadi ketika perang melawan Romawi, menang umat Islam, banyak wanita-wanita yang Kristen dan Yahudi dinikahi oleh para sahabat karena berat untuk menikah yang muslim ini. Maharnya agak besar wanita muslim. Menikahlah dengan siapa? Yahudi dan Kristen. Umar mengatakan, dari sekarang gak boleh, harus dengan muslim. Kenapa? Nanti wanita muslimah terbengkalai. Nah, tak bisa begitu. Umar pernah melakukannya demikian, melarang, meskipun bolehkan. Jadi sekali lagi, secara fikih, ini secara fikih, kalau undang-undang Indonesia nggak boleh ya, undang-undang Indonesia udah nggak diperbolehkan. Laki-laki muslim menikah dengan Kristen atau Yahudi. Bapak datang ke KUA akan menolak. Datang ke pengadilan negeri harusnya menolak, harus menolak. Ke pengadilan agama ditolak, karena ada aturannya, nggak boleh. Ya akhirnya larilah ke luar negeri, atau nikahlah di bawah tangan, di depan kiai atau di depan ustadz misalnya. Tapi nggak resmi secara pemerintah, secara hukum Islam ya sah, nggak berzina. Tapi secara pemerintah nggak diakui. Jadi sekali lagi dibedakan 2 hal, wanita dia musyrikah atau tidak. Yang Al-Baqarah 221 itu melarang laki-laki muslim menikah wanita yang musyrikah, yang bukan Yahudi atau bukan. Jadi kalau untuk musyrikah sementara, kenapa? Nunggu dia masuk Islam. Tapi untuk yang Yahudi atau orang yang Kristen tidak sementara, boleh dia selama-lamanya. Karena diperbolehkan. Sampai dia meninggal dunia dia tetap Yahudi misalnya, dia tetap Nasraniyah, Kristen, gak ada masalah. Karena diperbolehkan. Dan pernikahannya berzina? Tidak. Pernikahannya sah. Anak yang lahir, anak yang sah. Cuma kasihan juga nanti bapaknya, karena makin tua makin ingin dekat dengan Allah. Lihat anaknya satu ke gereja, satu ke masjid. Apalagi yang lebih parah lagi, bapaknya kurang kuat juga, 2 anaknya ikut ibunya masuk ke gereja. Nauzubillah. Tapi secara hukum diperbolehkan. Demikian barangkali ibu yang berbahagia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Syukran katsiran, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan Bunda juga atas pertanyaannya. Baiklah para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, masih banyak ternyata yang ingin bertanya, namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa dipertanyakan. Syukran katsiran Ustaz atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Baiklah para jamaah, melanjutkan sesi selanjutnya yaitu pembacaan doa yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu berbahagia, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada kesempatan pagi ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت خير الراحمين وعافنا واعف عنا وأنت خير العافين وارزقنا وأنت خير الرازقين وأفضل علينا وأنت خير المفضلين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين يا الله يا رب العالمين. اللهم رد المسجد الأقصى ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى ردا جميلا بكرمك ورحمتك يا الله يا الله يا رب العالمين. لا تدعنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته
ولا هما إلا فرجته ولا طالب علم إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.